Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih review lagi ya untuk persiapan ujian akhir nanti. Nah, di video kali ini Miss akan bahas mengenai skala dan perbandingan. Nah, dari kelas 7 nih ya. Simak baik-baik. Oke, yang pertama definisi dari skala. Nah, apa sih skala itu? Skala itu perbandingan ukuran ya atau jarak gitu atau panjang atau apa ya pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Ya, jadi perbandingan pada gambar dan sebenarnya. Nah, di sini nanti Miss bikin suatu segitiga gitu ya, segitiga perhitungannya nanti. Jadi kalau kita mau mencari skala, skala itu adalah jarak pada peta di sini ya. Kalau mau peta atau gambar bagi jarak sebenarnya. Nah, kalau mau mencari jarak sebenarnya bagaimana? Oh, berarti jarak pada peta dibagi skalanya. Nah, kalau nyari jarak pada peta atau jarak pada gambar, berarti skala dikali jarak sebenarnya. Nah, ini segitiga skala. Nah, lalu jika skala suatu peta dianggap 1:K, nah ini K ini nanti faktor skalanya. Maka kalau dicari jarak sebenarnya, tinggal K dikali jarak petanya. Ya, jadi K-nya ini dikali jarak pada peta. Nah, kalau ditanya luas sebenarnya, maka K-nya harus kita pangkatkan 2. Kenapa? Karena luas itu melibatkan 2 variabel. Melibatkan kalau misalkan luas persegi panjang misalkan ya, maka melibatkan panjang dan lebar. Maka panjangnya kan kita cari panjang sebenarnya, lebarnya juga kita cari lebar sebenarnya. Sehingga K-nya nanti kepakainya 2 kali. Makanya di sini faktor skalanya kita pangkatkan 2. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang perbandingan. Perbandingan nantinya ada 2. Jadi perbandingan itu kita membandingkan 2 buah besaran ya. Ada yang namanya perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran lain ikut makin besar. Jadi sama senilai. Kalau yang satunya makin besar, satunya lagi juga makin besar. Atau sebaliknya. Jika salah satu besaran itu semakin kecil, maka besaran lainnya pun makin kecil. Nah, kita rumuskan seperti ini. Jadi kalau ada A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2. Jadi ini sebanding. Sama ya. A kita bandingkan dengan A, B kita bandingkan dengan B. Nah, kalau bentuk grafiknya itu seperti ini. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, ini bentuk dari perbandingan senilai. Nah, yang satunya lagi namanya perbandingan terbalik. Nah, dari namanya aja udah terbalik. Jadi apabila salah satu besarannya diperbesar, besaran lainnya jadi diperkecil atau sebaliknya. Ya, jadi kalau salah satunya diperkecil, satunya lagi malah diperbesar. Ya, ini perbandingan terbalik. Nah, perbandingannya makanya jadi dibalik. A1-nya kita bandingkannya dengan B2, B1-nya kita bandingkan dengan A2. Jadi dibalik perbandingannya. Ya, kalau tadi senilai kan sama A1 per B1, A2 per B2. Kalau ini A1 per B1 sama dengan B2 per A2. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau bentuk grafiknya, nah dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Jadi menurun. Ya, kalau tadi menanjak, kalau senilai. Karena kalau satu naik, satunya lagi juga naik. Kalau ini menurun. Ya, jadi terbalik. Kalau yang satunya makin besar, maka satunya lagi juga makin kecil. Gitu ya, kurang lebih ini definisinya. Sekarang kita coba latihan soalnya. Yang pertama. Pada dana berskala 1:1.250.000, jarak P ke Q adalah 6 cm. Jarak P ke R adalah 8 cm. Selisih jarak P ke R dan jarak P ke Q sebenarnya adalah, nah ketika kita mau cari selisih jarak sebenarnya, maka kita cari dulu selisih pada petanya. Nah, berarti selisih petanya itu adalah selisih pada peta itu tinggal kita kurangi 8 cm dikurangi 6 cm sama dengan 2 cm. Nah, ini baru selisih pada petanya. Maka selisih sebenarnya faktor skalanya tadi 1.250.000. Nah, kita tinggal kali saja. Maka jarak
sebenarnya 1:1.250.000 itu kan berarti 1 cm sama dengan 1.250.000 kan. Maka kalau 2 cm berarti 2 dikali 1.250.000 atau sama dengan 2.500.000. Ini masih sentimeter. Nah, sekarang kita tinggal rubah. Anak tangga masih inget ya? Nah, Miss bikin ini biar siapa tahu ada yang lupa. Nah, pertama adalah kucing mati. Nah, kucing hitam nih. Kucing hitam, kalau Miss ngafalinnya begini nih. Dalam mobil, KM, HM, DAM, M, DAM, CM, MM. DM-nya, ini kok DAM sih? DAM-nya kan udah. DM ya. Kecil. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kucing hitam dalam mobil dan cinta mondar-mandir. Nah, itu Miss ngapalin buat anak Missnya begitu. Nah, ini sentimeter. Kalau mau ke kilometer ada berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tangga naik. Kalau naik dibaginya dibagi nolnya 5 gitu. Dibagi 100.000. Berarti sama dengan 25 kilometer. Jadi nggak perlu kita cari satu-satu ya. Kalau selisih ya kita cari aja dulu selisih pada denahnya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebuah denah berukuran panjangnya 6, lebarnya 4. Ukuran yang sebenarnya panjangnya 15, lebarnya 10. Skala. Nah, kita ingat skala itu adalah apa? Jarak pada peta ya banding jarak sebenarnya. Nah, ini bebas mau pakai yang panjangnya boleh, lebarnya boleh, hasilnya pasti sama. Ya, misalkan Miss mau pakai yang panjang aja deh. Berarti 6 cm banding 15 meter. Nah, ini satuannya belum sama. Harus kita samakan. Meter ke senti berarti dikali 100. Nah, dibagi 6 berarti 1 banding 250. Maka skalanya adalah 1 banding 250. Kurang lebih gitu ya. Kita mau pakai yang lebar juga sama. 4 banding 10. Berarti 1 banding 250. Sama juga. Ya, jadi mau pakai mana aja boleh. Kita lanjutkan. Sebidang tanah dalam gambar berukuran 36 kali 20. Jika skala gambar 1 banding 300, maka luas tanah sebenarnya adalah luasnya kan berarti panjang kali lebar ya. Langsung aja kita kalikan. 36-nya ini kita kalikan 300. Lalu yang 20-nya juga kita kalikan 300. Nah, ini boleh kita kalikan dulu aja nih. 36 kali 2. Itu kan ini kita kaliin gini ya. 720 dikali. Nah, ini karena senti. Miss bagi 100 supaya jadi meter. Nah, seret. Ini nanti hasilnya tinggal meter. 3 kali 3, 9. Nah, jadi tinggal 72 kali 9. 7 kali 9 itu 63. 63, jadi ini 18. 648. Tambahin 01 meter persegi. Nah, jadi dari awal udah Miss rubah dulu nih. Senti ke meter dibagi 100 ya. Kalau mau nggak dibagi dulu juga boleh, tapi pada akhirnya harus dibagi 10.000 karena senti ke meter naiknya 2 tangga karena persegi, maka tiap tangga itu dibaginya 100. Jadi dibagi 10.000. Ini bebas ya. Tinggal kenyamanan kalian saja. Oke, kita lanjutkan itu skala. Oke, nah sekarang kita masuk perbandingan nih. Jika harga 6 buah buku tulis itu 15.000. Nah, kita tulis dulu nih. 6 buku ini harganya adalah 15.000. Nah, kalau 30 buku gimana nih? Nah, kita harus tahu dulu nih perbandingannya. Perbandingan senilai atau terbalik gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita pakai logika. Ketika 6 jadi 30 itu kan bertambah, jumlah bukunya bertambah. Kira-kira harganya bertambah atau berkurang?
bertambah juga. Nah, sama-sama naik nih. Kalau sama-sama naik berarti perbandingannya perbandingan lurus. Nah, perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai maka jangan kita bolak-balik ya. Maka kalau kita misalkan membandingkan buku dulu nih, berarti jadi 30/6. Sama-sama 30/6, jadi bawah banding atas. Sama dengan, nah ini juga sama, bawah banding atas. Nah gitu ya. Jadi karena ini senilai, jadi bawah atas, bawah atas. Nah ini tinggal kita sederhanakan. Maka X-nya nanti kali silang. 30 dikali 15.000 dibagi 6. Nah, coret-coret 5. 5 dikali 15.000 sama dengan 75.000. Oke ya, jadi memang lebih mahal ya karena jumlah bukunya lebih banyak. Nah, itu perbandingan senilai. Nah, yang ini kita lihat perbandingannya senilai juga atau bukan. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor. Nah, kalau 40 ekor itu habisnya dalam waktu 15 hari. Petani itu membeli lagi 10 ekor. Nah, kalau tadinya 40, dia beli lagi 10, berarti jadi 50 ekor. 50 ekor ini berapa? Nah, kan kayak gitu. 40 ekor 15 hari, 50 ekor berapa? Sekarang kita pakai logika dulu nih. Kalau jumlah lembunya bertambah, 40 jadi 50 kan bertambah. Makanannya itu habisnya semakin lama atau semakin cepat? Semakin cepat, jadi makin cepat habis karena lembunya makin banyak, berarti harinya makin sedikit. Yang satu bertambah, satunya berkurang, berarti berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding terbalik berarti kita nulisnya gini nih, 50/40 sama dengan, tadi kan bawah ke atas, kita balik jadi 15/X, kita jadiin atas bawah gitu ya, jadi dibalik. Maka X-nya tetap kali silang. 15 kali 40 per 50. Nah, ini kita coret nolnya. 15 bagi 5 itu adalah 3. Maka X-nya adalah 3 kali 4, 12 hari. Oh, berarti makanan itu habis dalam waktu 12 hari. Jadi perbedaannya itu ya. Tadi kalau senilai kita bawah atas sama bawah atas. Kalau berbanding terbalik berarti kalau yang satu bawah atas, satunya lagi atas bawah. Kita balik perbandingannya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari. Nah, kita tulis nih. Kalau 30 orang selesainya 60 hari. Nah, ternyata setelah 30 hari bekerja, nah kalau udah 30 hari bekerja, sisa harinya tinggal 30. Nah, kalau 30 hari normalnya masih 30 orang nih. Ya. Tapi ternyata pekerjaannya terhenti selama 10 hari. Kalau terhenti selama 10 hari berarti sisa harinya tinggal 20 hari lagi. Nah, berapa orang nih? Nah, pakai logika dulu nih, yuk. 30 jadi 20, maka jumlah harinya berkurang. Kalau mau lebih cepat selesai nih, berarti orangnya harus ditambah. Nah, ini bertambah. Yang satu naik, satu turun, berarti perbandingan terbalik. Perbandingan terbalik, ingat kalau mau bawah atas, atas bawah. Berarti X per 30 sama dengan 30/20. Maka X-nya kali silang, 30 kali 30 per 20. Coret-coret. 90 bagi 2, 45 orang. Nah, butuhnya 45 orang. Udah selesai belum? Nah, teliti. Yang ditanya menambahkan pekerja. Jumlah pekerja yang sudah ada 30 orang, maka tambahan yang dibutuhkan adalah, kita kurangi 45 dikurangi 30. Butuhnya 45 orang. Sudah ada 30 orang, maka tambahan yang dibutuhkan adalah 15 orang lagi gitu ya. Jadi enggak jawaban 45, jawabannya adalah 15. Nah, mesti teliti bentuk soal seperti ini ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya.
Agus dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 hari. Budi dalam waktu 6 hari. Jika pekerjaan itu dikerjakan secara bersama-sama, maka akan selesai dalam waktu berapa hari? Nah, ini berpikirnya seperti ini. Jadi, Agus dalam waktu 3 hari selesai satu pekerjaan. Maka dalam 1 hari, nah kita ngomongin 1 hari dulu nih. Agus bisa berapa pekerjaan? Agus berarti bisa menyelesaikan sepertiganya. Ya, jadi dalam 1 hari Agus baru menyelesaikan 1 pekerjaan nih. Nah, sedangkan Budi, karena dia menyelesaikan pekerjaan dalam 6 hari, maka 1 hari dia baru bisa 1/6 pekerjaan. Nah, ketika mereka bekerja sama dalam 1 hari, ya, jadi mereka bekerja sama nih, A tambah B, ternyata pekerjaan yang diselesaikan adalah 1/3 tambah 1/6. Samain penyebutnya, jadi 6, 2 tambah 1. Sama dengan 3/6. Baru 1/2 pekerjaan. Jadi dalam 1 hari dia baru menyelesaikan setengah pekerjaan kalau mereka bekerja sama. Maka selesainya selama berapa hari? Ya udah, kalau pekerjaan itu kan 1 pekerjaan. Maka 1 dibagi setengah. Atau 1 dikali 2/1. Sama dengan 2 hari. Ya, karena dalam 1 hari dia baru menyelesaikan setengah pekerjaan, maka banyak harinya itu adalah 1 dibagi setengah atau 2 hari. Nah, tapi bentuk soal seperti ini Miss punya cara cepat nih. Kalau yang bekerja sama ya, intinya bekerja sama itu tinggal kita kaliin dibagi tambah gitu. Jadi kalau misalkan ada A kali B dibagi A tambah B. Nah, ini kalau kerja sama 2 orang ya. Nah, ini jumlah harinya. Kita buktikan nih, bener nggak? Nah, kalau tadi kita lihat Agus 3 hari, Budi 6 hari. Maka ini jadi 3 kali 6 dibagi 3 tambah 6. 18 bagi 9. Sama dengan 2 hari. Sama ya? Sama. Ya, jadi kalau nemuin soal kerjasama dalam 2 orang, maka tinggal hasil kali dibagi hasil tambah. Oke, kita lanjutkan. Jumlah uang Budi dan Rehan 72.000, sedangkan perbandingan uang Budi dan Rehan adalah 3:5. Maka selisih uang Budi dan Rehan adalah, nah kalau ini ingat ya konsep bahwa yang ditanya taruh atas. Nah, ini kalau menyimak video-video Miss sebelumnya ada nih bagian ini. Ditanya, ditaruh di atas. Nah, berarti ini gimana nih? Kita lihat perbandingannya aja, kita tulis dulu. Budi banding Rehan itu ternyata 3:5. Nah, ini perbandingannya. Yang ditanya apa? Selisih. Nah, yang ditanya selisih, maka perbandingannya kita selisihnya berapa? Yang ditanya taruh atas, ya udah selisihnya berarti 5 dikurang 3. Yang diketahui apa? Yang diketahui jumlah uangnya. Ya udah kita jumlahin, 3 tambah 5 dikali 72.000. Nah, berarti jadi 2/8 dikali 72.000. 72 bagi 8, 9. 2 dikali 9, 18.000. Gitu ya. Jadi konsepnya yang ditanya taruh di atas. Yang ditanya selisih, maka perbandingan kita cari selisihnya. Yang diketahui jumlah, maka kita jumlah perbandingannya. Gitu ya. Simple banget pokoknya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nih. Luas 2 buah persegi adalah 16 dan 36. Perbandingan keliling persegi tersebut adalah, nah, kita tahu ya, ingat luas itu melibatkan berapa variabel. Nah, luas persegi itu kan S ya, S kuadrat. Berarti S1 kuadrat banding S2 kuadrat sama dengan 16 banding 36. Nah, dari sini
maka S1 banding S2 jadi akar 16 banding akar 36. Akar 16, 4, akar 36, 6. Nah, kita sederhanakan, jadi 2 banding 3. Nah, belum selesai. Walaupun jawabannya ini nanti ini ya, cuman kita selesaikan dulu. Yang ditanya perbandingan kelilingnya. Keliling 1 banding keliling 2 berarti 4S1 banding 4S2. 4 kali 2 banding 4 kali 3. Coret-coret, maka tetap perbandingannya adalah 2 banding 3. Sehingga K1 banding K2 sama dengan 2 banding 3. Gitu ya, jadi mesti ingat dulu rumusnya apa. Oke, kita lanjutkan. Diketahui perbandingan uang Andi dan Bondan 3 banding 2. Oke, Miss tulis dulu nih. Ada Cindy juga, maka langsung tulis aja. Andi, Bondan, Cindy. Nah, sesuai huruf awalnya aja ya. Pertama Andi banding Bondan 3 banding 2. Nah, ini 3 banding 2. Bondan dan Cindy 3 banding 5. Ini 3 banding 5. Nah, ini belum bisa digabungkan. Nah, maka harus kita gabungkan. Gimana caranya? Ini kita lihat dari sini nih. Yang ada di dua-duanya kan Bondan nih. Nah, berarti langsung aja nih 2 kali 3. Ini Miss ganti warna biar kelihatan ya. 2 kali 3 itu adalah 6. Jadi intinya kita samakan. Nah, ini 6 berarti ini tinggal kita kalikan. Nah, ini 9. Yang ini kita kalikan ke sini. 2 kali 5, 10. Gitu ya. Jadi sebenarnya sih ini pakai penyamaan pecahan ya. Jadi kalau 3 banding 2, B-nya jadi 6, berarti A-nya jadi 9. Kan 6 bagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Kalau 3 per 5, B-nya jadi 6, berarti 3-nya jadi 6, 5-nya jadi 10. Nah, inilah yang kita jadikan patokan nih perbandingan ABC-nya. Nih. Ya. Nah, konsep tadi lagi yang ditanya ditaruh di atas. Yang ditanya selisih dari Andi dan Cindy, selisih A dan C. A-nya 9, C-nya 10, selisihnya 10 kurang 9. Per yang diketahui jumlah uang ketiganya, perbandingan kita jumlahin semua. 9 tambah 6 tambah 10. Dikali 500.000. Nah, 10 kurang 9, 1. 9 tambah 6, 15, tambah 10, 25. 1 per 25 kali 500.000. 50 bagi 25, 2. Maka selisih uang Andi dan Cindy adalah 20.000. Oke, gampang ya? Gampang, pokoknya kalau perbandingan itu simpel. Yang ditanya ditaruh di atas. Yang diketahui taruh di bawah. Yang diutak-atik perbandingannya. Gitu. Oke. Satu soal lagi ya tentang perbandingan. Nah, ini dalam 5 hari 3 orang dapat membuat 60 anyaman tikar. Berapa banyak tikar yang dapat dibuat oleh 2 orang dalam 3 hari? Nah, ini bertahap aja. Pertama, dalam 5 hari 3 orang dapat membuat 60 anyaman. Berarti satu harinya, nah, satu hari berarti kan 60 dibagi 5. Nah, sama dengan 12 tikar. Nah, ini baru 3 orang ya. Berarti satu orangnya gimana? Satu orang per harinya, ya tinggal kita bagi. 12 dibagi 3 sama dengan 4 tikar. Satu orang per hari bisa bikin 4 tikar. Nah, pertanyaannya 2 orang ya, 2 orang dalam 3 hari. Ya udah, tinggal kita kalikan 4 tikar dikali 2 orang dikali 3 hari. 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Nah, berarti
dalam 3 hari, 2 orang itu bisa menyelesaikan 24 tikar. Oke, mudah ya. Jadi kita prinsipnya cari dulu dalam 1 hari tiap orang tuh bisa berapa tikar, baru tinggal kita kalikan. Oke, mudah-mudahan bisa difahami penjelasan Miss tentang skala dan perbandingan ini beserta contoh soalnya. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya Miss ya. Komen aja di video Miss ini, insya Allah akan Miss jawab. Oke, sukses buat kalian. Mudah-mudahan lancar nanti di ujian akhirnya. Kita ketemu lagi di video-video Miss Sari selanjutnya.